tujuannya adalah untuk menyampaikan suatu pesan dari komunikator komunikan. Berarti memang pesan adalah elemen penting dalam proses komunikasi. Next. Nah, maka yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana membuat pesan bisnis. Ya, yang pertama adalah kita harus merencanakannya, yang kedua kita harus mengorganisasikannya, dan yang ketiga, apabila sudah dijalankan, menemukan kendala ataupun hal yang kurang tepat yang membuat pesan itu tidak tersampaikan dengan baik, maka perlu yang namanya revisi. Ya, next. Perencanaan bisnis, ya, yang perlu ditentukan pertama kali adalah tujuannya. Apa tujuan dari pesan bisnis kita? Apakah kita untuk memberikan informasi, ya? Apakah kita untuk melakukan persuasi atau memberikan pengaruh atau mempengaruhi seseorang, atau juga kita untuk melakukan kolaborasi. Ya, tujuan ini mempengaruhi besar kecilnya peran kita sebagai komunikator maupun komunikan. Ya, kalau kita di situ menyampaikan informasi, berarti ada suatu informasi yang mungkin baru, mungkin tidak dimengerti oleh khalayak, maka peran dari komunikator besar, ya, cenderung dominan dibandingkan mereka yang menerima informasi. Kenapa? Karena mereka yang menerima informasi cenderung nggak tahu apa-apa. Nah, dikasih suatu info yang baru, maka itu peran besar dari komunikator, karena komunikator punya sesuatu yang baru. Ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan persuasi. Kita mencoba untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain mau mengikuti apa yang kita inginkan. Maka di sini jangan mendominasi, komunikator nggak boleh mendominasi. Kenapa? Ketika kita ingin mengajak orang lain, maka ya harus memperhatikan ya mereka sebagai komunikan kita. Ya, kalau kita terlalu mendominasi, mereka nggak simpati dan empati terhadap kita, sehingga akhirnya mereka tidak mau mengikuti apa yang kita maksud. Ya, sebentar ya, sebentar. Oke, ya begitu juga dengan ya ketika kita mau melakukan persuasi atau mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu, maka kita harus menekan ego kita. Maka jangan mengambil peran besar sebagai komunikator. Ya, perhatikan juga peran mereka. Ya, perhatikan juga peran mereka sebagai komunikan. Ya, jadi sedang-sedang lah. Ya, kita menurunkan ego kita biar mereka mengambil peran untuk memberikan simpati pada kita. Kalau orang sudah bersimpati atau berempati pada kita, mereka akan mudah untuk dipengaruhi. Atau yang terakhir, kolaborasi. Kolaborasi itu berarti apa? Kita butuh peran mereka yang besar, ya. Kita butuh peran mereka yang besar. Kita membutuhkan informasi dari mereka yang banyak, ya. Kita butuh kerja keras mereka yang banyak sehingga mau nggak mau kita yang
jangan apa ya istilahnya, kita jangan terlalu banyak berperan di sini. Biarkan mereka yang berperan, ya, sehingga peran dari komunikator lebih sedikit daripada peran atau partisipasi komunikan. Ya, setelah kita menentukan tujuan, ya, kita juga menganalisis audiens, ya. Menganalisis audiens dari mana? Yang pertama adalah apakah audiens kita heterogen dan atau homogen. Kenapa perlu diperhatikan? Audiens yang homogen itu cenderung lebih gampang untuk ditaklukkan daripada audiens yang heterogen. Kenapa? Kayak misalnya di dalam suatu seminar, di situ seminar isinya adalah semua mahasiswa STAN, gitu kan? Kalau semua mahasiswa STAN, kita kan lebih enak. Ambil contohnya, misal, ya kalian harus memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar kalian. Contoh tuh, ya kita lihat di Sarmili, banyak banget sampah. Kita menyebut kata Sarmili, kalian pasti udah ngerti semua. Ya enggak? Kita nyebut, contoh tuh, Kalimongso, jorok banget. Misalnya kayak gitu ya. Istilah kayak gitu mereka enggak, kalian pasti udah ngerti, oh Kalimongso sebelah sana, Sarmili sebelah sana. Mungkin kalau dikasih jokes tentang Sarmili dan Kalimongso atau Ceger, kalian bisa ketawa-tawa. Ya enggak? Karena merasa bahwa itu memang kehidupan sehari-hari kalian. Tapi ketika di situ apa namanya, audiensnya heterogen, ada mahasiswa UI, mahasiswa STAN, mahasiswa Trisakti, Atmajaya, kemudian pelayaran segala macam, begitu saya ngomong, ya nanti tolong dibersihkan daerah Sarmili ya. Mereka bingung, Sarmili yang mana ya? Sarmili apaan ya? Nama orang apa nama tempat kan gitu. Ya enggak. Nah, perlu yang diperhatikan yang namanya pemilihan kata. Maka perlu diperhatikan juga yang namanya audiens kita heterogen atau homogen. Misalnya juga kalau misalnya um, mahasiswa misalnya, atau nggak usah mahasiswa lah, kita ambil misalnya di situ di dalam sebuah seminar ada dokter, ya audiensnya dokter, pejabat, guru, dosen, ibu rumah tangga, tukang sayur segala macam dari berbagai macam kalangan. Terus tiba-tiba kita gini, ya untuk mencegah pandemi COVID-19, Bapak Ibu bisa menggunakan obat dengan kode HS2 plus 1 yang dokter mungkin oke, bisa nerima. Tapi yang lain-lain, obat macam apa itu? Ketika kita salah dalam pemilihan diksi, ya biasanya pesan itu nggak akan tersampaikan. Yang tadinya yang ibu-ibu atau ibu rumah tangga atau tukang sayur mikirnya, H2N1O1 apa ya? Iya nggak? Ini obat apa ya? Akhirnya begitu mereka terjun ke lapangan, mereka nggak tahu harus beli obat apa, harus mengkonsumsi obat apa, sehingga akhirnya pesannya sia-sia karena pemilihan diksinya kurang tepat. Ya, kemudian juga perlu dilihat dari latar belakang. Ya, latar belakang dari audiens. Mulai dari yang pertama adalah umur. Ya, kalau kalian dihadapkan oleh orang-orang umur milenial seperti kalian, kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih sopan, kata-kata yang lebih santai, lebih istilahnya kekinian, mungkin dikasih jargon-jargon yang memang lagi hit sekarang, misalnya asyap, ya enggak. Nah itu bisa digunakan untuk apa ya, membuat jembatan antara komunikator dan komunikan sehingga nggak kaku-kaku amat. Kenapa? Sesuatu yang kaku itu akan susah masuknya. Ya, makanya kita kemarin belajar bahwa komunikasi yang formal itu informal jauh lebih efektif dalam menyampaikan pesan daripada yang formal. Yang kaku itu akan sulit masuknya, ya nggak? Bisa. Kemudian kalau misalnya audiens kalian adalah kakek-kakek, nenek-nenek, atau ibu-ibu yang sudah sepuh. Nah, itu ya pakai yang bahasa lebih sopan. Jangan pakai kata kalian ini ya. Nah, nggak bisa. Kenapa ya? Mereka lebih tua daripada kita. Jangan menggunakan kata kalian, tapi bapak atau ibu. Ya nggak? Kemudian juga selain umur apa lagi ya? Siapa di sini ya? Ain Amira. Alisa Ain Amira. Selain umur apa lagi, Alisa? Ya, Pak. Mungkin pendidikan. Ya, bisa. Pendidikan. Ya, pendidikan. Ya, pendidikan itu perlu kita lihat audiens kita. Kalau pendidikannya kelas atas ke bawah, oke, kalian bicara oke. Kalau kelas atas ke bawah berarti kalian bisa bicarakan terkait dengan misalnya hal-hal berbau politik, gitu kan? Hal-hal yang berbau misalnya lebih sektor formal, bisa. Cuman kalau bicara masalah politik, tiba-tiba audiens kalian kebanyakan adalah pendidikannya SMP ke bawah, mereka nggak nangkep. Percuma juga ya, Kak?
Oke, apa lagi? Mirza, apa lagi Mirza? Selain tadi ada umur, pendidikan, Budaya mungkin, Pak. Hah? Budaya, Pak. budaya. Oke, bisa. Kayak misalnya, kalau kita lihat di situ adalah kebanyakan kita bikin seminar di Bandung, gitu kan? Wah, kebanyakan orang Sunda nih, bisa lah kita ambil sedikit-sedikit jokes ataupun ice breaking dari bahasa Sunda. Itu boleh, gitu ya. Oke, lagi. Tapi yang umum ya, kenapa kalau saya ambil bahasa Sunda yang Sunda lama atau Sunda halus, ditakutkan mereka sendiri nggak ngerti, apalagi ya seminar itu ada beberapa yang orang bukan Sunda, tapi tinggal di Bandung. Berarti kan kita harus cari istilah yang umum sehingga yang bukan orang Sunda pun mengerti, kan gitu. Apalagi? Yumi? Hobi mungkin, Pak. Hobi? Emang kadang-kadang kita bisa tahu hobinya kayak gimana, Yum? Kecuali misalnya memang seminarnya tentang ya bagaimana melakukan goes praktis di masa pandemi. Nah, itu mungkin memang satu hobi ya. Cuman kadang-kadang kalau tema materinya umum kayak misalnya bagaimana peningkatan ekonomi di masa pandemi, kita nggak tahu hobinya dia kayak gimana ya nggak sih? Kadang-kadang kan kalau kita peserta seminar itu kita buat pendaftarannya itu nggak mencantumkan hobi masalahnya ya nggak sih? Ya, apalagi? Yung? Yuk. Apa ya, Pak? Ayo, Andri. Lingkungan, Pak. Lingkungan tuh apa ya? Lingkungan luas banget, ada budaya. Bisa jadi agama. Agama bisa jadi kita jadikan sebagai indikator dalam penyusunan pesan bisnis kita. Kayak misalnya gini, kita lihat di dalam peserta seminar kita ada orang Islam, ada orang Kristen. Oh, berarti bisa deh kita ambil mungkin kita ambil temanya atau materi penunjangnya dari kitab suci Al-Qur'an maupun Alkitab. Itu bisa kayak gitu ya. Agama itu bisa. Karena agama jelas kita hobi apa ya hobinya ya nggak tahu. Kalau agama kan jelas Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu kan gitu. Ya, apalagi itu namanya demografi. Kita bicara demografi. Ya. Apalagi yang terkait dengan demografi? Tingkat penghasilan, ya kan? Tingkat penghasilan. Kalau misalnya kita bicara menengah ke bawah, ya, jangan bicara investasi gitu loh. Mereka aja makan susah, apalagi investasi. Kecuali kalau kita bicara tentang bagaimana cara menabung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa. Ya, tapi kalau misalnya audiens kita adalah menengah ke atas, kita nggak usah perlu bicara bagaimana cara menabung, tapi bagaimana cara berinvestasi. Ya, pernah waktu itu saya ikut seminar di kantor saya. Mereka bilang gini peserta seminarnya, Bapak Ibu jangan takut buat investasi. Kalau perlu gaji 1 bulan Bapak Ibu langsung diinvestasikan. Jangan takut, pasti akan balik lagi. Teman-teman di sekitar saya bilang, ya elah Pak, gaji diinvestasikan sebulan, anak saya makan apa? Ya enggak? Anak saya makan apa? Besok sekolah pakai duit apa? Bayar kuliah pakai apa? Ya enggak? Kenapa mereka yang dan tapi bagi mereka yang sudah uangnya berlebih, mereka tenang. Kenapa? Mau investasi 1 bulan gaji penuh, monggo aja. Kenapa? Karena mereka sudah punya tabungan, ya enggak? Yang kedua, mereka juga ada penghasilan lain di selain gaji, atau mereka juga sudah berinvestasi, sehingga mereka tinggal mengambil hasilnya. Lah tapi kita-kita yang dengan penghasilan pas-pasan, begitu dibilang, ya silakan Bapak Ibu investasi 1 bulan full, gaji Bapak Ibu diinvestasikan. Daripada teriak lah, ya enggak? Dia nggak ngelihat bahwa bagaimana tingkat penghasilan dari peserta seminar. Dia pikir mungkin kalau Kementerian Keuangan gajinya semua udah gede, terus udah pasti punya tabungan, udah pasti ada investasi dan lain sebagainya. Mungkin dia pikir kayak gitu. Itu salah jadinya. Akhirnya apa? Penjelasan tentang investasinya nggak nyampe. Karena apa? Nggak realistis gitu loh. Nggak real. Aduh, orang kita aja sebulan kembang kempis, ini suruh investasi lagi. Nggak real, kecuali kalau kita tips untuk berbelanja hemat, tips untuk mencari diskon, nah itu bisa. Ya, tapi bagi mereka yang sudah duitnya atau uangnya, penghasilannya menengah ke atas, tips cari diskon, tips belanja hemat, nggak kena. Mau ngapain kita hemat-hemat, ya nggak? Orang nggak dihemat aja duitnya kadang lebih, misalnya kayak gitu. Ya, maka kita perlu perhatikan demografinya. Apalagi? Pekerjaan udah belum? Pekerjaan udah belum? Ya, jadi Belum, termasuk Pak. juga pekerjaan.
Pekerjaan perlu kita demografikan juga, dia kebanyakan apa nih? Oh, ternyata peserta seminar kita kebanyakan guru. Maka kasih contohnya adalah berkaitan dengan tema pendidikan. Ya, biar dia ngena. Kenapa? Ilustrasi atau contoh akan mengena, akan mudah dimengerti apabila dekat dengan kehidupan si audiens. Kalau di situ kebanyakan adalah pesertanya adalah mahasiswa, ya kasih contoh-contohnya terkait dengan kehidupan sehari-hari perkuliahan. Kalau di situ audiensnya kebanyakan adalah ibu rumah tangga, ya jangan ngambil temanya perkantoran, mereka nggak ngerti gitu loh. Ambil yang tentang kehidupan sehari-hari rumah tangga. Gitu. Apalagi ya? Anda bisa ngasih tambahan lagi? Tadi udah umur Jenis bisa. kelamin, Pak. Jenis kelamin bisa ya. Jadi biasanya nih kalau misalnya kebanyakan atau peserta semuanya bapak-bapak, ya bisa tuh kasih apa namanya selingannya tentang ngerokok, ngopi. Nah, itu bisa selingannya tentang itu. Gimana bapak-bapak? Udah ngopi dulu belum? Gitu. Ngopi dulu nggak kita? Nah, itu mereka senang karena mereka kehidupan sehari-hari. Cuma beda kalau ibu-ibu ya, kasih tips atau ice breaking-nya misalnya tentang dandan. Nah, itu bisa. Jangan di situ kebanyakan bapak-bapak ya dipakai dulu ya foundationnya, kan bingung apa ini foundation, oh yayasan kan begitu ya, nggak bapak-bapak mana ngerti gitu loh ya, jelas ya, jadi perlu diperhatikan jenis kelamin juga, apalagi ya, Anda bisa bantu? Ada satu yang perlu kalian perhatikan, namanya status sosial ekonomi. Kalau di Indonesia itu secara umum status sosial ekonomi dibagi menjadi berapa klasifikasi ya? Ada berapa? Halo? Fardi? Bentar Pak. Saya lupa Pak. Googling kan? Status Iya sosial Pak. ekonomi lagi jadi berapa? Kalau yang mau sambil sarapan nggak apa-apa ya. 6 Pak. Apa aja? Kelas atas-atas, atas bawah, menengah atas, menengah bawah, bawah atas, dan bawah bawah. Nah, kalau saya biasanya jadi kelas A, B, C, D, E. Ya. Kelas D dan E itu adalah mereka yang nggak peduli merek, yang penting bisa dipakai. Ya. Kalau kalian beli tas mau mereknya apapun, yang penting bisa buat masukin barang-barang. Mau tasnya bekas dari diklat, mau tasnya adalah gratisan dari misalnya kalau kita habis pergi kemana atau pakai travel kemana-mana ada merek travelnya, nggak peduli. Mau tas bekas atau bukan, tas hadiah dari kita dapat undian, di situ ada tasnya mereknya merek perusahaan, nggak peduli. Itu kelas D dan E. Mau makan di warteg, mau makan di restoran, mau makan apapun yang penting murah dan gratis kalau bisa. Itu kelas D dan E. Ya, itu kelas bawah. Kemudian C itu adalah C itu adalah kelas menengah. Walaupun nggak asal makan, tapi sudah memperhatikan, jangan makan di situ deh, kayaknya tempatnya jorok. Nah, itu udah mikir kayak gitu tuh. Kalau D dan E itu nggak mikir kayak gitu, udah penting gratis, murah, jorok dikit nggak apa-apa lah, kan gitu, ya nggak? Kalau C sudah mulai mikir, ya, jangan di situ deh, jorok. Kalau kalian sebagai perusahaan dagang, misalnya mempromosikan, halo bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada, kami baru buka toko baru, jadi bagi kalian yang datang dengan 100 pelanggan pertama akan mendapatkan diskon 50%. Wah, itu langsung pada geruduk itu datang situ semua. Kelas C, D, E itu geruduk datang semua. Ya. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, atau bukan bapak-bapak ibu lah. Kalian sering dapat kan yang kayak misalnya berita, oke, ini hari ulang tahun McDonald's. Silakan datang. Ya, bagi 100 pelanggan pertama gratis sarapan pagi, ya nggak? Tuh anak stan biasanya geruduk langsung datang tuh. Penuh aja. KFC juga gitu. Atau misalnya, oke, besok ini akan ada kenaikan harga BBM. Ya, itu pasti yang kelas CDE itu buru-buru isi bensin, ya enggak? Padahal kalau kita pikir, motor apalagi CDE itu jarang punya mobil, jarang. Kebanyakan CDE itu udah nggak punya kendaraan ataupun motor. Kalau kita lihat orang isi motor, paling maksimal itu berapa liter sih? Berapa liter, Fardi? Motor itu maksimal berapa liter? Berapa ya Pak? 3. Berapa liter?
Gitu aja pakai googling, ini pengetahuan umum, saya nggak tahu emang. Berapa liter sih yang punya motor? Saya juga nggak tahu, Pak. Saya nggak pakai motor, saya pakai sepeda, Pak. 2,5 mungkin, Pak. Hah, kecil banget. Cuma 2,5 liter. Hah? Soalnya saya 2 liter juga full, Pak. Ya, berarti sini motor-motor 2 liter. Nah, bayangin, 2 liter misalnya selisih kenaikan harganya 3.000. Kalau di seafood kan nggak mungkin beli pakai jerigen kan? Misalnya 2 liter doang berarti selisih harga 3.000. 3.000 kali 2 liter cuma 6.000. Itu ngantrinya sampai 1 jam lebih. Dijabanin. Kalau kelas CDE itu dijabanin. Ya. Kalau kelas A dan B, dia nggak peduli. Ya, dia nggak peduli fungsinya apa, dia nggak peduli gunanya apa, yang penting punya merek. Ya, jadi kalau kalian tiba-tiba bilang, oke Bapak Ibu ini ada diskon, jangan harap kelas A dan B itu mau hadir. Justru semakin mahal suatu produk, dia semakin mau dibeli. Kenapa? Kelas A dan B ini akan memikirkan namanya eksklusivitas. Kalian pernah tahu harga tas yang namanya Hermes, kemudian harga Chanel, harga Gucci, harga LV. Berapa Yumi harganya? Yum? Bisa sampai ratusan juta, Pak. Nah, ya kalau kita lihat di infotainment, harga tasnya Angel Elga waktu itu, Angel Elga tahu kan siapa? Atau Syahrini itu harganya 1,5 M. Inden di Singapura 3 tahun atau 4 tahun. Bayangin. Kalau di diskon, mereka nggak mau, mereka justru protes kalau diskon. Kalau sampai diskon berarti apa? Orang lain selain kelompok kita bisa punya, kan gitu ya nggak? Mereka nggak akan mau. Mereka justru semakin mahal, mereka semakin datengin. Tapi begitu barang-barang itu didiskon, ya, maka ya mereka nggak akan datang. Mereka nggak akan mau untuk datang ke acara diskon, tapi mereka akan datang misalnya ini ada launching-an merek baru dari LV. Produknya limited. Di mana satu dunia itu yang punya 50 orang. Itu pasti datang, ya nggak berbondong-bondong mereka beli. Ya, rebutan mereka beli. Kenapa? Walaupun harganya selangit, tetap aja mereka akan beli. Kenapa? Itu ada kebanggaan tersendiri untuk mereka. Nah, jadi tergantung pesan bisnisnya kalian lihatlah audiensnya. Kalau di situ kebanyakan ibu-ibu jet set, jangan sekali-kali bilang ini udah diskon loh. Enggak, mereka kalau udah bilang ini udah diskon mereka marah. Ya. Tapi bilangnya adalah ini hanya segelintir orang yang punya di dunia. LV atau Louis Vuitton hanya mengeluarkan 10 atau 20 produk untuk produk ini dan 2 hanya di Indonesia. Wah, itu langsung dibeli. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Saya Pak mau bertanya. Ya, silakan. Kan tadi Bapak mengklasifikasinya A, B, C, D, E ya Pak? Itu perbedaan spesifiknya apa ya Pak? Kalau ya spesifiknya E. Makan hari Senin, Selasa udah nggak makan. Itu spesifiknya. Ya nggak, itu yang paling bawah banget. Kalau yang D itu bisa makan, tapi ya ala kadarnya. Kalau yang C, ya bisa milih. Ya, bisa milih makanan, tapi makanan nggak terlalu mahal. Kalau B itu oke, milih tempat makan, tapi harganya masih terjangkau. Yang terjangkau itu misalnya makan mereka yang bisa makan sabu haci, nah itu berarti sudah adalah kelas B itu. Kecuali kalau makan sabu haci karena temannya ulang tahun, beda cerita ya nggak. Tapi mereka yang makan sabu haci, kemudian makan hana masa segala macam itu kelas B. Kalau kelas A itu ya kalau makan udah di hotel, ya makannya di hotel karena harga makan hotel itu saya pernah ditraktir sama teman saya juga melongo-melongo rasanya gitu kan. Kalau bagi saya sih mendingan buat beli yang lain gitu kan, buat beli baju misalnya gitu. Kenapa beli baju? Ya baju kan masih kepakai berapa kali, 10-20 kali masih bisa dipakai. Kalau makan kan sekali makan hilang. Itu bisa sekali makan satu orang itu sekitar 1.200.000 waktu itu. Padahal cuma makan ya elah, cuma 3-4 piring selesai gitu loh. Ini apa gitu ya. Tapi itulah mereka. Mereka punya kebanggaan ketika mereka bisa makan di situ. Itu spesifikasinya. Kalau dilihat dari merek juga gitu. D dan E nggak peduli merek. Ya, kita misalnya ambil merek apa ya? Yang paling gampang misalnya merek jam tangan lah ya, kita ambil. Kalau laki-laki kan harus punya jam tangan. Nanti kalau yang laki-laki ini tolong kalau sudah dewasa harus punya satu jam tangan yang memang berkelas gitu loh. Kenapa? Karena dalam bisnis ya seorang laki-laki yang dipandang itu adalah mereka yang memiliki jam tangan berkelas. Beda sama wanita. Kalau wanita itu yang dipandang
tasnya. Makanya harus punya satu paling enggak. Kenapa saya bilang punya satu? Karena mungkin apalagi kalian yang mahasiswa pajak pasti akan diundang datang ke berbagai macam event gitu loh. Malu ketahuan. Kenapa? Yang bisa membuat image kita itu baik ya diri kita. Malu kalau ketahuan beli jam tangannya di ITC. Kenapa? Di ITC itu kelasnya udah beda gitu. Saya bukan menghina, tapi memang itu pengklasifikasiannya. Kalau jam tangan itu beli di ITC yang mereknya bisa diganti-ganti gitu loh. Bukan merek diganti-ganti, mereknya KW. Saya pernah, ya namanya zaman dulu saya kuliah ya, pengen punya jam tangan dari Adidas gitu kan, belilah di ITC. Bukan Adidas tapi Abibas, pakai B tulisannya. Cuman gambarnya sama banget kayak Adidas, tapi pakai B dia, Abibas gitu kan. Ya kalau sekilas orang nggak bakal lihat, tapi kalau dijelasin ya kelihatan Abibas. Sebulan rusak. Nah itu namanya kelas yang, tapi harganya cuman 100.000 dapat. Saya ingat banget zaman dulu kita beli di ITC Cililitan, karena rumah saya di Depok kan dekatnya ITC-nya Cililitan kan. Itu satu renceng apa ya? Pokoknya 100.000 itu dapat 5. Bayangin cuma 20.000 wajar lah ya, sebulan sekali rusak gitu kan. Ya itu kelas E dan D. Nah kalau mulai kelas yang C itu yang harganya misalnya sudah 300 ribuan. Merek apa ya? 300 ribuan merek apa ya? Ayo. Sophie ya? Martin. Nah mungkin Sophie Martin. Nah itu sudah mulai tuh itu 300 ribuan. Tapi bisa dipakai oleh semua tapi udah ada mereknya walaupun mereknya biasa aja. Kemudian yang B itu sudah mulai pakai yang Guess, Bonita. Nah, itu yang Guess, yang Bonita yang ada di mall. Mallnya sih yang mall-mall biasa ya, kayak Bintaro Plaza, kemudian kayak di B Exchange. Nah, itu kelas B biasanya. Ya, nah yang kelas A itu yang udah mainnya nggak di mall-mall masyarakat umum gitu loh. Mainnya ya di mall-mall kayak Grand Indonesia, Pacific Place yang dikeluarkan secara limited kayak misalnya Tech Hire, kemudian apa lagi ya, yang mahal-mahal apa lagi ya, dan lain sebagainya lah. Karena saya bukan pecinta jam, saya juga nggak tahu gitu ya. Jelas ya, itu pengklasifikasiannya. Sama, main ke mall juga bisa diklasifikasikan. Yang mall-mallnya yang ruko itu berarti ya kelas D dan E. BP itu masuk kelas C. BP, BSN kelas C. Kalau yang B itu kayak misalnya pasti Central Park segala macam. Yang A itu adalah Grand Indonesia. Kenapa saya nggak pernah ke Grand Indonesia? Percuma ke Grand Indonesia, saya nggak bisa beli apa-apa. Ya nggak, jujur aja saya bukan bohong Pak Satria. Iya emang jujur saya nggak bisa beli apa-apa. Masuk LV aja belum tentu saya diterima, ya nggak. Kalau di LV kita masih mending, semua orang boleh masuk. Tapi kalau di LV di Prancis, LV di luar negeri sana, itu dilihat dulu profilnya. Kalau kita nggak necis, nggak kelihatan oke, itu udah nggak boleh masuk duluan. Ya, jelas ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Torek, udah selesai? Sudah Pak, terima kasih. Oke. Kalau KFC McD itu makanan kelas mana ya? KFC McD makanan kelas mana ya? C mungkin Pak. Ya, KFC McD itu kelas C. Kelas C. Kalau kelas B itu udah mulai mikirin, aduh, junk food ya. Nah, itu udah mulai mikirin kayak gitu tuh. Kalau kelas B. Kalau kelas A, aduh, ini makanan kelas rakyat nih kan gitu ya. Tapi saya bukan mengajarkan kalian untuk sombong, tapi ya memang realnya seperti itu. Ada lagi bertanyakan? Nggak ada? Oke, yang ketiga adalah kalian pilih saluran atau media yang tepat. Kalau kebanyakan audiens kalian yang kalian tembak adalah milenial, bisa tuh pakai Instagram, Twitter, ya. Kalau ibu rumah tangga yang mana Rangga ya? Yang cocok yang mana Rangga? Kalau ibu rumah tangga? Medianya ya, Pak? Ayo. Sebentar Pak, bingung Pak. Ibu rumah tangga yang pasti adalah sesuatu yang di print. Ya nggak sih? Mau pakai Instagram ya, mereka nggak punya Instagram, jarang punya Instagram. Mentok-mentok Facebook, ya nggak? Kalau ibu rumah tangga sana Facebook, lihat bapak ibu kita itu pakainya Facebook. Atau yang di print, kenapa? Misalnya mereka habis seminar bagaimana cara memasak sehat ala chef siapa kalau ibu ya, misalnya chef Yuna lah misalnya gitu kan. Mereka kalau pakai Instagram, nanti lihat di Instagram saya ya Bu, sampai rumah mereka bingung apa itu Instagram.
langsung aja di print, kasih bukletnya, nih Bu, awal satu-satu, itu senang mereka. Ya, ntar dibaca-baca sebelum tidur kan gitu. Ya, mereka juga atau televisi, ya. Ibu-ibu tuh paling suka nonton televisi, ya. Kayak di rumah saya, ibu saya udah dipasangin apa? Indovision, tetap aja Indovision ditonton Indosiar. Ya enggak? Yang kayak gitu modelnya. Jangan pakai media sosial, apalagi kalangan manula. Ya, kalangan manula, ibu-ibu, bapak-bapak udah baca aja susah. Kalau di Instagram tulisannya kecil-kecil, ya enggak? Lebih baik yang di print gitu. Ya. Jadi medianya ya tergantung audiens kita. Media juga tergantung pesan kita seperti apa. Ada yang mau ditanyakan? Next. Putu Evi nggak ada hadir ya? Mana sih Putu Evi udah lapor ke saya sih mau potong gigi katanya. Ya nggak apa-apa. Ya. Oke. Yang berikutnya ini udah ya saya jelaskan tadi bahwa tujuan pesan bisnis kita lihat dulu sesuai dengan perannya. Kalau kita di sini adalah ingin memberikan informasi, berarti peran besar ada di komunikator. Kalau kita mau mempersuasi berarti sedang-sedang. Kalau kolaborasi biarkan mereka atau partisipan itu yang berperan di situ. Ya, next. Nah, kita harus lihat pesan kita itu apakah efektif atau efisien masuk ke dalam atau diterima oleh komunikan. Kita harus lihat. Yang pertama makanya perlu adanya evaluasi, ya enggak? Perlu adanya evaluasi. Salah satu evaluasi kalau di bidang pelajaran ada ujian. Saya ngajarin kayak gini, kalian bisa nggak nanti jawab ujian? Itu namanya evaluasi. Nah, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kalian harus tahu apakah pesan yang kalian sampaikan nyampe atau enggak. Dilihat dari apa? Setelah kalian menyampaikan pesan, ada nggak perubahan sikap perilaku dari komunikan? Kayak misalnya gini. Oke, Bapak Ibu, ya kita sudah memasuki masa pandemi COVID, maka harus ada yang namanya 3M. Ya, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Clear. Habis kalian ngomong itu, banyak nggak yang mengikuti? Ya, nggak. Begitu juga di tayangan televisi. Setelah kalian launching program, banyak nggak yang ngomongin? Kalau banyak yang ngomongin, berarti berhasil kalian. Contohnya acara Mata Najwa ketika mengundang Bapak Terawan ke studio, ternyata nggak datang, akhirnya ngomong dengan kursi kosong. Wah, itu di mana-mana. Ya, walaupun ada pro kontra, tapi Mata Najwa itu sempat mengambil perhatian masyarakat, berarti berhasil dia. Ya nggak? Kemudian juga, ya, kita lihat apakah ada perubahan penambahan ilmu. Ya, misalnya kalau penambahan ilmu itu kalau saya ngejelasin, nanti kalian ujian, nilainya bagus-bagus atau enggak kan gitu. Makanya sebetulnya yang penting adalah ketika kita memberikan informasi ada pretestnya dulu. Pretest itu melihat sejauh mana pemahaman dari audiens tentang materi kita. Kalau pemahamannya sudah bagus, ya jangan kita ngejelasin lagi. Kayak misalnya gini, saya ngasih pretest kalian tentang komunikasi. Ya, tentang komunikasi. Terus waktu pretest nilainya sudah 8 semua. Wah, berarti ya nggak usah kita menjelaskan sesuatu yang mendasar lagi. Lebih baik kita menjelaskan sesuatu yang lanjutan atau intermediate-nya, kan gitu. Kenapa? Udah bagus-bagus mau ngapain? Ya. Nanti kalau misalnya habis pretest, ya, pretest kemudian pembelajaran baru post-test, ya. Nah, di post-test itu kita lihat kalau dari nilainya 8, rata-ratanya pretestnya 8, terus di post-test cuma naik jadi 8,1, berarti termasuk nggak berhasil. Kenapa? Peningkatannya sangat rendah. Ya nggak? Peningkatannya sangat rendah. Kecuali di pretestnya misalnya tadinya pengetahuan tentang komunikasinya rata-ratanya ada 5,0. Tiba-tiba setelah saya menjelaskan, waktu selesai post-test ternyata kalian dapat 8,5. Nah, itu berhasil. Kenapa? Peningkatannya sangat tajam. Berarti apa? Saya mengajarkannya sesuai dengan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan, sehingga materinya bisa mudah masuknya, kan gitu. Ya, makanya itu harus ada yang namanya evaluasi. Evaluasi itu melihat apakah ada perubahan sikap perilaku, penambahan informasi, penambahan wawasan, dan lain sebagainya. Pesan itu harus realistis. Ya, yang saya bilang tadi, jangan sampai ketika di situ, ya, di situ kebanyakan adalah kelas menengah ke bawah, terus kalian bilang,
ya investasikan hasil kalian dalam sebulan full ya, tanpa harus mikirin sesuatu. Ya nggak realistis itu lah, wong kita audiensnya aja mau makan aja susah, terus tiba-tiba suruh investasi gaji 1 bulan. Mau bayar sekolah gimana, bayar listrik gimana, bayar uang air gimana, segala macam. Itu nggak realistis namanya. Atau waktunya nggak tepat gitu loh. Oke Bapak Ibu, ya monggo ya kita berinvestasi agar ya di hari tua kita bisa tetap merasakan hal-hal yang sama seperti kita waktu kerja. Tapi ngomongnya pada waktu masa pandemi. Gila nggak? Ya gila. Nyampe nggak? Nggak nyampe. Kenapa? Lah uang sekarang masa pandemi gaji kita aja morat-marit ya nggak? Kehidupan kita morat-marit, lah mau suruh investasi kan gitu. Dulu sih sebelum masa pandemi oke. Ya, masih banyak klien, banyak pelanggan, banyak yang beli produk kita. Tapi begitu masa pandemi, semua lagi pingsan, semua lagi tiarap, ya mau masih investasi. Boleh sih investasi, tapi dipikirkan matang-matang. Itu kenapa? Kenapa nggak bisa? Akhirnya banyak yang nggak investasi juga. Setelah ada seminar investasi, yang investasi nggak ada juga gitu. Atau cuma 1 atau 2 orang nggak berhasil. Kenapa? Karena waktunya kurang tepat. Lagi di masa pandemi. Kan gitu. Ya. Atau misalnya ada demo masak nih, atau demo bikin es siang-siang gitu kan. Ya monggo, ini esnya sudah jadi ya, bisa kita cicip sekarang. Tapi di bulan Ramadan, siang hari ya nggak pas lah ya, nggak bisa kayak gitu. Harus dipikirkan waktunya juga. Ya, jadi kalau demo masak di bulan Ramadan pakainya tapping aja, jangan live atau jangan langsung menghadirkan pesertanya datang ke situ, kemudian udah selesai kita bisa cicip kan gitu. Akhirnya nggak puasa doang yang bisa nyicip. Adanya apa? Bukannya materinya masuk, tapi cuma malah image dari si chefnya jelek, image dari panitia penyelenggara jadi jelek. Apakah tujuan pesan selaras dengan tujuan organisasi? Misalnya, organisasi tujuannya adalah untuk mensejahterakan pegawai. Tapi ternyata pimpinan atau manajer bilang bahwa ya mulai bulan depan karena masa pandemi penghasilan kita dipotong sebesar 20%. Kelengar nggak rasanya? Ya. Padahal tujuan dari organisasi adalah atau mensejahterakan pegawai, tapi dia bukan mensejahterakan pegawai, tapi mensejahterakan pimpinan. Ada juga karena yang pegawainya cuma dipotong 20%, sedangkan pimpinan nggak dipotong. Nah itu yang akhirnya biasanya terjadi konflik. Akhirnya apa? Pesannya efektif nggak? Nggak efektif. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Izin bertanya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tunggu ini. Oke, next. Ini udah saya jelaskan tadi ya, analisis audience ya, next. Ini juga seleksi saluran media, ini kalian baca aja ya, karena sudah saya jelaskan tadi gimana kita harus bijak dalam memilih saluran atau media. Next. Yang faktor yang perlu kita pertimbangkan ketika kita ingin memilih media. Yang pertama adalah kekayaan media. Kekayaan media itu artinya apa? Media kita bisa menjangkau berapa luasnya, berapa banyaknya, kelebihannya apa, ya enggak? Itu perlu kita perhatikan. Ya. Bisa enggak media kita itu menjangkau semua audiens yang ada menjadi target kita? Bisa enggak? Ya tergantung. Ya. Kemudian formalitas pesan. Ya, kalau kita dalam lingkungan birokrasi, ya kita ingin, misalnya kalian ingin meminjam aula pusdiklat atau aula stan lah, gedung gestan untuk acara perpisahan mahasiswa pajak gitu kan. Nggak mungkin kita pakai media lisan aja, nggak mungkin, apalagi pakai Instagram. Ya, paling tidak pakai surat menyurat. Itu namanya formalitas pesan. Ya, karena ada beberapa instansi atau beberapa pihak yang tidak bisa menerima sesuatu itu secara tidak formal, harus formal, berarti pakai surat dan gitu. Ada nggak keterbatasannya? Ya, medianya apa keterbatasannya? Kalau lisan kadang-kadang orang lupa, maka harus pakai tulisan, gitu kan? Kalau tulisan itu pakai surat bisa jadi suratnya hilang di tengah jalan, ya nggak. Kalau pakai email monggo, cuman kadang-kadang kalau email juga suatu email itu akan terima banyak ratusan email yang masuk, maka kadang-kadang mungkin bisa jadi email kita kependem kan gitu. Itu kalian perhatikan. Kemudian maksud pengirim apa? Ya, kalau maksud pengirim ingin menjelaskan sesuatu yang secara mendetil, maka ya atau banyak
angka-angkanya, maka ya mau nggak mau pakai sesuatu yang di print. Gitu loh. Ya. Kemudian urgensinya, waktunya buru-buru atau cepat. Ya, kalau buru-buru atau boleh bisa lama-lama, ya kalau buru-buru ya berarti kirim email. Kalau lama-lama kirim surat, pakai pos. Bisa jadi. Biayanya gimana? Pakai email gratis kan gitu. Kalau pakai pos tetap bayar kan. Tapi formalitasnya jauh lebih formal mereka yang menggunakan pakai pos kan. Kemudian kesukaan dari audiens ya. Mungkin kalau instansi pemerintah mereka lebih suka sesuatu yang dikirim pakai surat. Tapi kalau instansi swasta, mereka tinggal bilang email-emailan aja deh mas, selesai kok, bisa ke kita. Nah, tergantung preferensi dari audiensnya maunya gitu. Ada yang mau ditanyakan? Saya nggak kecepatan kan? Saya kecepatan nggak? Enggak, Pak. Oke, Enggak, next. Nah, pesan itu perlu diorganisasikan. Jadi, kalau kita ingin menyampaikan suatu tema, itu pasti pesannya banyak banget tuh yang masuk. Ya, enggak, yang masuk yang ada di diri kita. Ketika saya ingin bicara tentang pandemi COVID, itu di otak saya tuh ada banyak banget. Ya. Maka harus kita kelompok-kelompokkan, gitu loh ya. Misalnya yang pertama kita kelompokkan dulu nih, kelompok A kita bicara tentang apa itu COVID-19. Ya. Kelompok B kita bicara tentang bagaimana sejarah COVID-19 mulai dari munculnya sampai nyampe di Indonesia. Kelompok C, bagaimana kondisi terkini. Kelompok D, kita bicara bagaimana penanganannya. Kelompok E adalah bagaimana apa yang bisa kita lakukan sebagai orang dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu namanya pengelompokan. Kenapa perlu dikelompokkan? Jangan sampai bicaranya random. Bicara random berarti apa? Kita bicara sejarah. Tiba-tiba kita loncat ke bicara isu terkini. Tiba-tiba nanti loncat lagi kita bicara tentang bagaimana definisi dari COVID. Itu membuat pesan itu jadi kacau. Sehingga karena tidak runut, sehingga sulit diterima oleh audiens. Makanya perlu dikelompok-kelompokkan. Ya. Kebanyakan dari seorang public speaker yang profesional, mereka nggak akan ngomong secara langsung spontan, enggak. Mereka pasti membuat catatan kecil. Di situ kelompok-kelompoknya apa aja. Jadi tahu kapan harus pindah ke subtema berikutnya, kapan kita masih di dalam subtema yang sama. Tapi kalian bilang, ada kok Pak yang nggak pakai catatan? Ada. Tapi mereka sudah mengelompokkan dalam pikiran mereka dalam waktu sepersekian detik. Ya itu tergantung jam terbangnya. Semakin banyak jam terbang, maka semakin ahli dalam berpikir cepat. Seorang ahli komunikasi yang handal harus bisa berpikir dengan cepat, sepersekian detik apa yang harus dilakukan. Apalagi orang humas kemarin saya bilang, nggak bisa begitu ditanya, Pak, kampus Bapak katanya mau tutup ya? Diem aja. Wah, kalau udah diem doang, itu pikiran wartawan bisa kemana-mana. Diem bisa diartikan iya, diem bisa diartikan tidak. Iya nggak? Itu udah kemana-mana beritanya. Maka harus bisa dijawab dalam waktu sepersekian detik dengan jawaban yang paling aman. Ya. Next. Nah, setelah kita lihat, ya, setelah kita melakukan komunikasi dengan audiens, kita lihat perlu nggak ada revisi. Ya. Kalau misalnya ternyata pesan kita kurang efektif dan kurang efisien, ya mau nggak mau harus kita revisi. Gimana cara revisinya? Mulai dari kita mengedit pesannya, isinya kita edit, kemudian pengorganisasiannya biar nggak loncat-loncat, biar nggak lengkap-lengkap, biar nggak zigzag. Ya, termasuk gaya penulisan. Mau gaya penulisan model formal, mau gaya penulisan modelnya adalah semi formal atau santai, monggo silahkan. Kemudian juga teknis penulisan. Kenapa teknis penulisan juga diperhatikan? Karena orang-orang baca, ya jangan sampai orang lelah membaca, apalagi dengan misalnya laporan keuangannya yang berlembar-lembar. Orang udah malas duluan. Ya. Atau kalian biasanya, atau pernah nggak lihat modulnya Universitas Terbuka? Universitas Terbuka tuh modulnya udah tulisan semua, tebel, nggak ada gambar, bahasanya kaku banget. Itu mata cepet capek bacanya. Ya, tapi kalau kalian baca majalah kan senang, kenapa? Ada gambar-gambar, ya enggak? Bahasanya juga bahasa yang santai, bahasa sehari-hari, ya enggak? Itu perlu diperhatikan. Dan juga mengedit format atau layout.
ya biar nggak capek bacanya. Nah, sedangkan yang lisan ya perlu diperhatikan adalah substansi pesannya. Kenapa? Kadang-kadang kita kalau lisan itu ngomong, ya apalagi kalau dalam pembicaraan sehari-hari, kita mau ngasih tahu nih ada pesan. Misalnya ibu kita bilang, Mas, bilangin ke itu ya, bilangin ke Bu RT nanti apa namanya kalau mau berangkat pengajian, tolong WhatsApp ibu ya. Ya. Kita sebagai anaknya ibu kita kan, nyampein. Tapi begitu ketemu Bu RT tiba-tiba buka pertanyaan, Mas Satria, kemarin acara yang di lapangan itu udah beres belum ya laporannya? Kita ngobrol lah. Iya Bu, belum beres kayak gini. Begitu selesai kita lupa. Lah, kayak kita datang ke rumah Bu RT mau menyampaikan pesan. Nah, makanya kita perlu diingat, substansi pesannya apa. Jangan sampai begitu ngobrol lupa pesan. Nih, ibu-ibu biasanya gini nih. Ya enggak? Yang perempuan-perempuan biasanya gini nih, substansi pesannya jadi lupa, tapi kita mau ngobrol yang lain, kan gitu. Ngobrol boleh, tapi dahulukan inti pesan kita apa. Ya, habis itu mau ngobrol yang lain silakan, yang penting inti pesan kita udah nyampe. Kalau perlu diulang. Di awal udah ngomong, Bu RT tadi kata ibu saya, nanti kalau berangkat pengajian suruh WhatsApp ibu. Oh iya ya Mas. Ngobrol udah. Bu RT udah dulu ya, saya masih ada kegiatan lain nih. Jangan lupa WhatsApp ibu ya Bu, kalau misalnya mau berangkat pengajian. Nah, itu perlu adanya pengulangan. Kemudian juga diorganisasikan, perlu walaupun lisan juga perlu diorganisasikan, biar nggak loncat-loncat apabila banyak yang diomongin. Dan gaya bahasanya. Gaya bahasa tergantung dari audiens kita. Ada yang bertanyakan? Yuhu. Halo? Belum ada sepertinya, Pak. Nggak ada? Ya, Pak. Nggak ada, yuk kita lanjut ya. Next. Next. Nah, kita sudah bicara tadi pesan itu bisa disampaikan lisan, tulisan, kemudian juga bisa menggunakan internet, juga bisa menggunakan media yang elektronik dan sebagainya. Nah, ketika kita bicara, apalagi kita adalah bagian dari instansi pemerintah, maka kita tidak terlepas dari namanya surat menyurat, ya, atau kita sebut sebagai naskah dinas, ya. Karena kalau pemerintah itu masih menekankan segala sesuatu ditulis dalam naskah, ya, karena biar kelihatan formalnya, ada hitam di atas putihnya, maka instansi pemerintah masih menekankan pada naskah. Nah, untuk Kementerian Keuangan, ya, tata naskah dinas itu diatur dalam PMK 136, ya, PMK 01/2018. Jadi kalau kita bilang surat agak kurang tepat. Kenapa? Surat itu adalah bagian dari naskah dinas. Naskah dinas berapa banyak? Puluhan. Ada surat dinas, ada nota dinas, ada memorandum, ada surat perjanjian, ada surat kuasa, ada surat tugas, surat perintah, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita bilang surat menyurat agak kurang tepat karena jenisnya banyak. Maka kita jadikan satu yang lebih umum, yaitu namanya naskah dinas. Naskah dinas itu apa? Berdasarkan PMK 136 tahun 2018, naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan kementerian tertentu. Dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Nah, berkas-berkas naskah-naskah tersebut harus dikelola dengan baik. Ya, dikelola dengan baik. Ada namanya tata, mungkin kalau di sekolah namanya tata persuratan. Tapi kalau kita di lingkungan kementerian namanya tata naskah dinas. Nah, tata naskah dinas adalah pengelolaan naskah dinas yang mencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, penyimpanan, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Jadi semua hal terkait dengan naskah dinas itu diatur dalam PMK 136. Ya, mulai dari kita jenis naskahnya, misalnya surat dinas, nota dinas, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Formatnya kayak gimana? Kalau format kita berarti ada yang namanya awal paragraf itu menjorok ke dalam.
Berapa ketuk menjorok ke dalamnya diatur dalam PMK 136. Kemudian termasuk bagaimana menyiapkannya, termasuk sampai dengan bagaimana mendistribusikannya. Termasuk di dalamnya pakai tinta warna apa. Di Kementerian Keuangan itu ada 4 jenis tinta. Tinta warna hitam digunakan untuk mengetik suratnya. Jadi surat-surat itu nggak boleh ada warna lain selain warna hitam. Kemudian ada warna ungu sebagai stempel dinas. Kemudian ada warna biru untuk tanda tangan. Ya, tanda tangan bos itu harusnya warna biru. Kemudian warna merah itu untuk stempel rahasia dan sangat rahasia, itu warna merah. Ya, kemudian juga diatur misalnya hurufnya harus huruf apa? Arial. Ukurannya berapa? 11. Ya, spasinya berapa? 1,5. Itu udah diatur semuanya. Bahkan sampai tebal kertas, sampai derajat keasaman kertas itu semua diatur. Warna kertas itu semua diatur. Ya, bagaimana cara melipat surat diatur. Bagaimana cara membuka amplop diatur. Semua diatur dalam PMK 136. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Next. Ada sepertinya, Pak. Oke, ini naskah dinas ya. Ada 3 jenis naskah dinas. Ya, mungkin nanti kalian akan mendapatkan materi naskah dinas lebih dalam lagi ketika kalian belajar bahasa Indonesia, mungkin semester depan ya. Itu kalian akan mendapatkan mata kuliah bahasa Indonesia, di dalamnya ada naskah dinas atau tata naskah dinas, itu lebih lengkap. Kita hanya di sini sedikit menyinggung, ya. Nah, jenis naskah dinas di sini ada naskah dinas arahan, ya, seperti peraturan, pedoman, surat edaran, surat tugas, dan lain-lain. Kemudian naskah dinas korespondensi untuk kayak kita ngobrol satu dengan yang lainnya, tapi dijadikan dalam bentuk surat dan diformalkan. Ada yang namanya surat dinas untuk pihak eksternal, kayak misalnya dari Direktur PKN STAN ya berkorespondensi dengan Dirjen Imigrasi, gitu kan? Kenapa dia pakai eksternal? Karena dia di luar Kementerian Keuangan, maka pakai surat dinas. Tapi kalau Direktur STAN berkorespondensi dengan Dirjen BC, maka cukup menggunakan nota dinas. Kenapa? Internal, yaitu internal Kementerian Keuangan. Begitu juga surat undangan. Surat undangan ini diberikan kepada pihak eksternal untuk mengundang ya orang-orang atau pihak-pihak tertentu untuk hadir dalam suatu event atau kegiatan. Ya, itu pihak eksternal. Kalau pihak internal, ya undangannya berupa namanya nota dinas. Yang terakhir adalah naskah dinas khusus. Ya, di mana naskah dinas khusus ini berisi tentang terkait dengan perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pernyataan, pengumuman, notula, laporan, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau kita lihat sifat naskah dinas ini ada beberapa. Yang pertama dari tingkat keamanan. Ada yang biasa, ada yang terbatas, ada rahasia, dan sangat rahasia. Kalau biasa, apabila dibaca oleh orang lain yang tidak berkepentingan, nggak ada ngaruhnya apa-apa. Terbatas, ya maka harus dibaca oleh pihak-pihak tertentu saja. Rahasia, apabila bocor, maka akan terjadi gonjang-ganjing di kantor. Misalnya kayak adanya usulan mutasi pegawai. Kalau itu bocor, kan gonjang-ganjing di kantor, ya nggak? Bikin chaos nggak di kantor? Iya. Gila lu ya, lu kan diusulkan mutasi. Tahu dari mana lu? Gue udah lihat sendiri suratnya. Hati-hati lu ya nggak? Kalau udah kayak gitu kan berarti yang bersangkutan udah mulai resah. Resah itu bisa ngomporin yang lain, ya menghasut yang lain, dan lain sebagainya. Nah, kalau sangat rahasia ini terkait apabila bocor diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan bisa merugikan negara. Ya, misalnya ada rencana pemerintah untuk membuat nuklir. Nah, kalau itu bocor kemana-mana kan membahayakan dan bisa membuat kerugian negara. Ada demo, ada apa, segala macam. Ada yang bertanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan, Adam. Pak, misalkan dari PKN STAN gitu, dia menerbitkan surat keterangan mahasiswa, itu kan nggak ada tujuannya, bisa untuk kemana aja, itu termasuk naskah dinas itu nggak, Pak?
Iya dong, semua yang dikeluarkan oleh PKNSN termasuk naskah dinas. Nggak ada yang namanya dikeluarkan PKNSN itu cuma pribadi, itu nggak ada. Semuanya di situ pasti naskah dinas. Segala sesuatu yang dikeluarkan, ditandatangani oleh pejabat, ya menggunakan format tertentu, itu adalah naskah dinas. Walaupun surat keterangan cuma buat mahasiswa doang, ya tetap aja itu naskah dinas. Ada lagi? Ini Pak, saya mau tanya, kenapa naskah dinas ini, apakah suratnya itu perlu berbentuk kertas, apa bisa dalam PDF itu Pak? Soalnya kemarin kan saya sempat ada ngurus di Pemda, cuma itu nggak diterima gara-gara saya ngeprint sendiri gitu Pak PDF-nya, tanda tangan elektronik. Oh gitu. Ya, kalau kita di lingkungan Kementerian Keuangan, kita sudah menggunakan aplikasi, namanya aplikasi naskah dinas atau kita singkat sebagai Nadine. Ya, namanya cantik ya, Nadine gitu ya, tapi sering ngambek. Mbak Nadine sering ngambek. Kenapa? Seringkali lemot. Saya kadang-kadang bikin surat itu cuma satu surat itu aja sejam. Sejam bikinnya. Kenapa Mbak Nadine-nya lagi lemot? Tergantung. Biasanya kalau lagi banyak yang menggunakan ya jadi lemot. Makanya saya kalau bikin surat tuh kalau nggak malam sekalian, pagi sekalian. Mumpung lagi nggak pada ngerjain surat. Kalau kita di Kementerian Keuangan udah biasa. Dan apabila misalnya Pak Direktur ngirim surat ke saya, itu nggak ada yang di print, langsung masuk dari aplikasinya Pak Direktur, langsung masuk ke aplikasi saya. Nggak ada yang di print, saya tinggal baca aja di handphone bisa, di komputer juga bisa, di laptop juga bisa. Tapi masalahnya tidak semua instansi pemerintah sudah menjalankan apa yang namanya paperless atau e-signature. Jadi kan kita sudah mulai masuk kepada paperless, berarti nggak ada yang di print, dan e-signature. E-signature itu artinya adalah tanda tangan bukan tanda tangan basah lagi yang muncul, tapi sudah semacam kayak barcode. Nah, ternyata banyak instansi pemerintah lainnya yang belum mengenal hal tersebut, sehingga akhirnya terjadi salah paham. Ya, kayak kamu tadi, mereka menyangka itu nggak sah. Kenapa? Karena cuman e-signature, ya nggak. Mereka nyangkanya itu nggak sah. Padahal kalau di scan itu ya keluar muncul tanda tangan Pak Direktur kan gitu. Cuman mereka belum paham itu. Padahal pemerintah sudah menganjurkan kepada instansi pemerintah untuk mengurangi yang namanya penggunaan kertas. Karena semakin banyak penggunaan kertas, maka semakin banyak pohon yang ditebang. Ada yang bertanya lagi? Jelas ya? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Oke. Nah, untuk kecepatan penyampaian, satu, itu biasa. Biasa itu bisa disampaikan dalam waktu 5 hari kerja. Kalau suratnya jadi Senin, maka maksimal nyampe itu hari Jumat. Atau surat segera. Segera itu 2 kali 24 jam. Dikerjakan Senin, Selasa harus sudah nyampe. Atau sangat segera, berarti 1 kali 24 jam. Surat selesainya Senin, maka hari itu juga harus dikirim dan hari itu juga harus diterima oleh yang bersangkutan. Itu yang kita sebut sebagai kecepatan dalam penyampaian. Next. Oke, sebelum saya masuk etika bertelepon, masih ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau masalah tadi tentang untuk uji tujuan penyampaian pesan, Pak. Kan kalau misalnya dalam lingkungan kecil itu mungkin pretest dan potes bisa mudah dengan dilaksanakan. Kemudian kalau misalnya untuk khalayak umum itu bagaimana ya, Pak? Soalnya kan tingkat pemahaman mereka otomatis berbeda. Terus gimana cara kita mengetahui apakah pesan kita tersampaikan, lalu bagaimana cara penyampaian pesannya? Biasanya kalau kita kayak gitu, habis kita melakukan ceramah, misalnya nggak sempat pretest, berarti langsung aja kita buat yang namanya kayak ujian singkat. Itu buat memahami mereka paham atau tidak. Yang paling gampang sih kayak gitu sih, Mbak. Yang paling gampang tuh kayak gitu. Setelah kita bikin seminar, ya biasanya gini, diakalin kayak gini oleh panitia penyelenggara. Ya, bagi saudara-saudara yang ingin mendapatkan sertifikat, sebelum sertifikat, tolong diisi dulu kuesionernya. Nah, kuesioner itu isinya adalah sebetulnya apa yang tadi disampaikan di dalam seminar kan. Itu bisa, itu paling gampang. Ya. Jelas ya, Risa? Kalau terkait pretestnya bagaimana, Pak? Yang uji untuk pemahaman para khalayak yang ikut? Nggak apa-apa, boleh. Kalau masih ada waktu atau ada kesempatan, silahkan. Jadi biasanya kalau panitia penyelenggara itu,
Oke, silahkan bagi yang berminat untuk webinar atau seminar, silahkan mengisi link ini. Nah, di linknya itu ada pretestnya di dalamnya. Selain ada data diri, untuk mengisi data diri ada pretestnya. Biar kita tahu bahwa selama ini, sejauh ini nanti, begitu sudah kumpul semua, digabung semua, rata-rata pemahaman tentang materi kita tuh sampai mana oleh masyarakat umum. Oh, ternyata rata-rata cuma 6. Oh, berarti 6 itu nggak jelek-jelek banget, nggak bagus-bagus banget. Berarti kita udah tahu nih langkah berikutnya apa. Dicek lagi dari rata-rata 6 itu, yang di bawah rata-rata ada berapa? Oh, ternyata cuma sedikit kok. Oh, gampang lah. Berarti yang sedikit ini bisa nanti kita kasih treatment. Ya, siapa sih yang sedikit? Oh, ini. Bisa kita kasih treatment dulu nanti. Itu bisa. Jelas? Elisa? Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Oke, kita masuk ke komunikasi melalui telepon. Ya, apalagi kalau dalam instansi pemerintah, telepon itu masih banyak digunakan. Ya, kalau kita kan mungkin sudah lebih banyak pakai handphone ya. Cuman kalau di instansi pemerintah itu masih banyak telepon digunakan. Nah, etika bertelepon yang pertama adalah mengangkat dengan segera bila telepon berdering. Kalau saya sih nggak mau. Ya, kalau bagi saya jangan langsung diangkat. Biarkan telepon itu berdering 2-3 kali dulu. Kenapa? Apalagi kalian di situ bukan sebagai resepsionis, bukan sebagai call center. Kalau resepsionis atau call center memang tugas mereka untuk angkat telepon. Ya enggak? Tapi kalau kalian bukan resepsionis, bukan call center misalnya, kalian lagi kerja, satu ruangan itu pasti ada satu telepon kan, saluran telepon pasti ada. Terus tiba-tiba berdering, jangan langsung diangkat. 2-3 kali dulu. Kenapa? Napas dulu kita, siap-siap secara mental. Jangan-jangan kita lagi makan, jangan-jangan kita lagi WhatsAppan, jangan-jangan kita lagi emosi habis berantem sama pacar kita. Bisa yang lain. Sehingga kalau ngangkat telepon langsung, itu kita masih terkesan ngos-ngosan, masih kelihatan capek, emosinya masih ke bawah. Jadi lebih baik 2-3 dulu biar, oh ada telepon, napas dulu ya. Napas, tarik napas, buang napas, makanan ditaruh dulu, baru kita angkat telepon. Kenapa? Masalahnya kerasa kok. Ya, yang di ujung sana, yang bicara sama kita akan kerasa. Kita tuh lagi bete atau enggak, kita lagi senang atau enggak, kita lagi happy atau enggak, itu kerasa banget. Ya, makanya kalau ada yang bilang, ada nanya kemarin, bukan mana sih, waktu saya ngajar di klub Prajabatan, ada yang nanya, Pak, perlu nggak sih kalau kita lagi telepon itu kita tersenyum? Perlu sekali. Kenapa? Walaupun nggak kelihatan, ya, tapi frekuensi yang dikirimkan, getaran yang dikirimkan itu kerasa. Ini jutek banget sih, kan gitu. Kerasa. Kalian aja kerasa kan kalau lagi nelpon customer service, terus yang di sana lagi jutek kan kerasa. Jadi perlu tetap tersenyum walaupun nggak kelihatan. Ya. Oke, kemudian memperkenalkan diri terlebih dahulu bila menerima atau menghubungi seseorang melalui telepon. Ada rumusnya. Gimana sih pertama kali ketika kalian ngangkat telepon dalam instansi kantor? Tolong dikasih contoh. Devina. Dev. Sebentar ya. Ada panggilan sebentar ya. Ada tamu ya. Teman-teman, nanti kalau misalnya tiba-tiba laptop saya mati atau saya tiba-tiba leave group, berarti listrik saya lagi bermasalah karena di bawah lagi ternyata di rumah saya lagi bongkar listrik karena habis hujan kan, jadi mungkin ada beberapa yang konslet. Nggak apa-apa ya. Kalau saya tiba-tiba keluar berarti ya udah kan gitu. Oke, tolong Devina. Devina? Ayo, Anissa. Iya, Pak. Gimana bisa nggak Devina? Kasih contoh ketika pertama kali kita ngangkat telepon di kantor. Bentar, Pak.
mengucapkan salam dulu mungkin, Pak. Gimana salamnya? Selamat pagi atau selamat siang gitu, Pak. Gitu. Coba dibantu. Iya. Coba dibantu. Rihard. Rihard. Iya, Pak. Mungkin selamat siang Bapak atau Ibu. Gimana ya? Telepon berdering. Selamat siang Bapak atau Ibu. Kami dari bukan gitu ya. Di sini ada apa? Di sini perusahaan X, Pak. Selamat siang Safa. Bapak dan Ibu, saya resepsionis perusahaan X gitu. Populer resepsionis pula lagi. Safa. Safa. Ya, Pak. Ya, gimana? Gimana ya? Selamat pagi atau siang atau sore atau malam Bapak atau Ibu. Dengan saya Safa di sini dari Di sini PKN apa? STAN. Ada yang bisa dibantu? Coba Fardi. Selamat pagi Bapak atau Ibu. Kami dari PKN STAN. Ada yang bisa kami bantu? Oke, dari aduh gimana sih udah gede-gede nih udah masuk kantor. Siapa tahu nanti kalian di antara kalian ada yang dijadikan resepsionis kan kita nggak tahu kan. Ya, jadi standarnya adalah kalau kita sebagai penerima telepon harus kita duluan yang ngomong. Ya, kita terus sebelum keduluan mereka kita duluan yang ngomong. Yang pertama adalah instansi kita biar kita tahu bahwa mereka Yang pertama adalah instansi kita biar mereka yang nelpon tahu salah sambung atau enggak. Politeknik Keuangan Negara STAN, selamat pagi. Dengan Fardi ada yang bisa saya bantu kan gitu ya, jadi biar tahu oh saya salah sambung nih, saya pengen nelponnya ke poliklinik, teleponnya ke politeknik kan gitu. Itu bisa terjadi, itu mungkin terjadi, maka harus instansi kita dulu. Politeknik Keuangan Negara STAN ya, selamat pagi dengan Fardi ada yang bisa saya bantu kan gitu. Jelas ya, itu standarnya baru ngomong ya. Kalau sudah kayak gitu, baru peneleponnya ngomong, selamat pagi mas, gitu kan. Iya saya nih mau nanyain, kok tahun ini STAN nggak buka ya, kan gitu. Atau buka tanggal berapa ya, kan gitu. Oke, yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang formal, baik, sopan, dan tepat. Kemudian menyapa penelpon dengan sebutan bapak atau ibu, walaupun kelihatannya atau kedengerannya masih bocah, masih kecil, tetap menggunakan standar, yaitu bapak atau ibu. Ya, jadi jangan kalau kalian nelpon ke instansi pemerintah, terus kalian dipanggil bapak, kurang ajar banget nih, saya kan masih muda, kok dipanggil bapak. Nggak usah baper, nggak usah sakit hati. Kok saya dipanggil ibu sih, orang saya juga masih muda, udah panggil ibu. Nggak usah baper, nggak usah sakit hati. Kenapa? Itu standar mereka. Dipanggilnya pak atau bu. Berbicara dengan jelas, ramah, menyenangkan, dan jangan bicara secara terburu-buru. Kalau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan, dan selalu mencatat pesan atau pembicaraan. Karena apa? Seringkali, misalnya, ada orang nelpon ke kantor kita. Mas, bisa sambungin nggak sih ke Bapak Firman, misalnya gitu kan. Baik Pak, saya cek dulu ya, mohon Bapak menunggu. Gitu kan. Oh, ternyata Pak Firmannya lagi nggak ada di tempat. Mohon maaf Bapak, Pak Firmannya sedang tidak ada di tempat. Ada pesan yang bisa saya sampaikan pada Bapak Firman? Ya udah Mas, nanti kalau Mas Pak Firmannya udah ada, tolong hubungin saya ya. Di mana Bapak? Ya, saya dengan Bapak Adi di nomor sekian-sekian. Tolong bilang Pak Firman suruh menghubungi saya. Catat itu dengan baik. Jangan sampai begitu gagang telepon ditutup, terus kalian bingung. Tadi suruhnya apa ya? Oh iya, nomor berapa ya? Tadi Bapak Adi dari kantor mana ya? Jadi kalau nyatet pesan untuk seseorang, itu pertama yang dicatat adalah namanya. Yang kedua adalah instansinya. Yang ketiga adalah nomor teleponnya. Yang keempat baru pesannya. Jadi, ketika kita menyampaikan kepada orang lain tahu, oh yang nelpon ini. Atau bahkan ketika kita nggak nangkep pesannya dengan baik, si orang yang ditinggali pesan tadi bisa nelpon balik dan menanyakan balik. Makanya saya bilang yang pertama adalah namanya dulu, instansinya dulu, dan nomor teleponnya dulu. Kalau emang pesannya kadang-kadang pesan panjang ya, terus nggak jelas kan ya. Ya kita catat sebisa kita, kalau masih
nggak ngerti bisa ditanyakan. Kalau masih nggak ngerti lagi, ya udah nggak apa-apa. Karena pada waktu kita nanti menyampaikan kepada yang bersangkutan bisa menanyakan langsung ke si penelpon tadi kan gitu. Makanya perlu dicatat. Ya. Jangan lupa mengucapkan terima kasih dan salam pada akhir pembicaraan dan meletakkan gagang telepon dengan pelan. Etikanya dalam bertelepon adalah siapa yang menelepon, dia yang boleh mengakhiri pembicaraan. Ya, siapa yang menelepon itu baik berlaku dalam konteks formal, informal, keluarga atau apapun. Siapa yang menelepon, dialah yang boleh mengakhiri pembicaraan. Kayak misalnya tiba-tiba ada Adam nelpon saya, apa saya mau konsultasi. Karena yang nelpon si Adam, ya, nelpon si Adam berarti saya nggak boleh bilang, udah dulu ya Adam, itu nggak boleh. Biarkan dia sambil bilang, ya udah ya Pak ya, makasih banyak, terima kasih ya Pak. Nah itu baru, oh ya Adam, makasih banyak baru. Dan yang menutup telepon duluan adalah mereka yang menelpon. Ya, jadi jangan sampai udah dia yang nelpon, kita yang nutup atau mengakhiri pembicaraan. Itu tidak beretiket. Kan gitu. Jelas ya? Makanya saya bilang kalau misalnya gini, kalau kalian mau konsultasi jangan langsung telepon ya, WhatsApp dulu. Biar saya nelpon. Kenapa? Biar saya yang bisa mengakhiri pembicaraan, bukan dia. Gitu loh. Ya enggak? Oh iya, sorry. Baterai saya habis, jadi kalau tiba-tiba mati berarti nanti dilanjut ya. Karena baterai saya tinggal 7%. Ya. Oke. Next, ayo agak cepet. Next. Ini dibaca aja ya. Ini udah biasa kan kalian kan? Tinggal dibaca aja. Next. Ini tip menelepon, ya ini udah ada, ucapkan salam segala macam. Atur waktu menelepon. Nih ya, untuk waktu menelepon, kalau kalian menelepon kantor, maka kalian harus tahu jam istirahatnya. Biasanya dimulai dari jam 8 sampai jam 12, ya itu bisa ditelepon, kemudian jam 1 sampai dengan jam 4 atau jam 5 itu bisa ditelepon. Kalau kalian tahu bahwa ini hari libur, misalnya kalian mau telepon saudara atau menelepon kerabat keluarga, ya bisa ditelepon di jam 9 sampai jam 12, itu bisa ditelepon. Kemudian bisa ditelepon lagi sore itu jam 4 sampai jam 6, kemudian malam jam 7 sampai jam 9. Kenapa? Kalau terlalu pagi jangan sampai bikin kaget. Loh, siapa yang nelfon nih? Dari kampung nih ada berita apa nih kan gitu, ya enggak? Atau jangan pas jam istirahat. Itu sangat mengganggu. Ya. Kemudian kuasai product knowledge. Ya, kayak misalnya nanti kita nggak tahu, siapa tahu di antara kalian ada yang ditaruh di bagian resepsionis gitu, atau bagian call center. Berbeda antara resepsionis dan call center. Kalau resepsionis itu ya fungsinya hanya ngangkat telepon dan menyampaikan kepada yang bersangkutan. Kalau call center, dia pun harus ikut menjawab pertanyaan dari penelpon. Ya, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya basic atau dasar. Misal, halo selamat pagi, ya ini kantor bea cukai bla 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 gitu kan, kantor pajak bla bla gitu kan. Ya selamat pagi Mas, mau nanya Mas, kalau mau bikin NPWP gimana ya? Nah, kalian sebagai call center harus bisa jawab karena itu adalah product knowledge kalian. Baik Pak, kalau Bapak ingin membuat NPWP, silakan Bapak datang ke kantor pajak terdekat dengan membawa dokumen A, B, C, D, E. Atau apabila Bapak berkenan bisa melalui online yaitu di www.pajak.org.id. Misalnya kayak gitu. Ya, kalian ketahui product knowledge kalian. Next. Nah, ini juga nih, ini perlu dihafalkan dan dibiasakan. Kenapa? Karena ketika kalian menyebutkan nama seseorang atau nama diri kalian dengan nama yang susah, maka kalian harus bisa menjabarkan. Apalagi ada orang-orang dengan kekurangan dalam penyebutan huruf tertentu, misalnya huruf R atau huruf V. Untuk orang Sunda kan kadang-kadang sulit untuk menyebutkan V, F. Semuanya dianggapnya adalah P. Maka perlu dijabarkan. Misalnya nama yang susah di sini Safa. Mana Safa? Safa mana sih? Tadi kan ada Safa. Safa.
Mana Safa? Ya, Nah, Pak. Safa kan hurufnya agak susah tuh, Talifa gitu kan. Ya, nama mbaknya siapa ya? Safa Talifa. Kalau biasa Safa Talifa tulisnya SAFA kan gitu. Itu harus disebutkan. Sierra, Hotel, Alfa, Fanta, Alfa, spasi, Tango, Alfa, 5, India, double Fanta, Alfa. Harus gitu dijelaskan seperti itu. Kenapa? Karena ada apalagi ditambah dalam telepon itu ada gangguan sinyal, sehingga nggak bisa membedakan antara Beni, Deni agak susah, ya nggak? Beni, Deni, ya, Feni itu agak susah. Jadi perlu ada yang namanya penjabaran alfabet komunikasi. Ya, saya biasanya ada beberapa saya modifikasi kayak misalnya F di situ Foxtrot kan, kalau saya sebutannya Fanta. M di situ harusnya Mike kan, tapi saya sebutnya Mama. Kemudian O itu kan biasanya Oscar, saya biasanya bisa nyebutnya Oktober, itu boleh. Tergantung dari, yang penting kita ngerti, yang penting sama-sama ngerti. Antara si penelpon dengan yang ditelepon itu ngerti. Ya, ini harus dihafalkan karena nanti ketika kalian masuk dalam dunia kerja itu banyak sekali kata-kata yang sulit untuk dituliskan atau bahkan nama anak zaman sekarang kan banyak tuh kayak misalnya siapa di sini ya? Fardi lah. Kalau Fardi zaman saya tulisnya cuma Fardi. Ini ada tambahannya H, ya nggak? Kemudian harusnya pakai I jadi pakai Y kan gitu. Eki, Rangga Eki biasanya tulisannya EKI, ini KKY. Mau nggak mau kan harus disebutkan alfabet komunikasinya. Eki, K, H itu A dan H dan K itu kalau nggak disebutkan alfabet komunikasinya, kadang-kadang pelafalannya atau didengar sama. Makanya harus dilafalkan. Ini dipelajari ya, nggak usah dihafalkan, tapi tolong dipelajari karena ini sangat berguna. Ya, Fardi Lira. Lira itu bisa dengarnya jadi Tira, bisa jadi Rira, bisa jadi Hira, bisa jadi apapun, maka perlu dijabarkan. Ya, 5 India, Romeo, Alfa kan gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti kita tuntaskan ya sebelum laptop saya mati. Ya, minggu depan kita kuis. Ya, minggu depan kita kuis. Ya, mudah. Kita hari apa? Jadwal reguler hari Rabu atau Selasa? Rabu pagi ya. Kita kuis. Ya, nggak tahu nanti Bu Nina akan ngasih materi untuk pertemuan ke-7 atau pertemuan ke-7 cukup kita jadikan sebagai review aja. Oke, kita tunggu aja. Yang penting kita kuis biasa menggunakan Google Form. Jangan nyontek, ya, jangan lihat sana sini, jangan nanya-nanya, jangan buka buku. Saya yakin kalian jujur. Ya, lebih baik kalian nilainya jujur daripada nilai bagus, ya, daripada nilai bagus tapi hasilnya dari nyontek. Ya, karena apa? Korupsi itu dimulai dari hal yang kecil, dari mulai nyontek, dari mulai nilep uang, dari situ. Ya, tapi kalau kalian sudah bisa bertindak jujur untuk hal kecil, maka kemungkinan besar untuk hal besar kalian juga bertindak jujur. Tapi kalau untuk hal kecil aja kalian tidak jujur, apalagi untuk hal besar. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu untuk kalian. Tuhan memberkati. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Mbak. Terima kasih, Pak. Yo.